kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang sedang menyebar luas di seluruh dunia. Di sini saya menjelaskan awal mulanya virus corona. Menurut CNA, virus corona ini berasal dari hewan, yaitu hewan kelelawar, anjing, ayam, dan lain sebagainya di kota Wuhan. Baru setelah itu virus corona pada hewan ini dapat menyebar antara binatang ke binatang lain dan hanya bertahan pada inangnya saja. Biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke spesies hewan lain atau ke manusia, kata divisi penyakit menular anak-anak di rumah sakit Pittsburgh Universitas Center Medical, Dr. John Williams. Kemudian, sebuah peneliti yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona ini berasal dari hewan kelelawar. Namun, hanya saja tidak menyebar kepada manusia. Peneliti terus mencari coronavirus tersebut datangnya dari mana. Lalu, virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Dan akhirnya para peneliti baru-baru ini sudah mencari informasi dan menggali lagi, menyebutkan 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjadi hewan liar, sehingga para peneliti belum mengetahui pastinya virus corona ini berasal dari mana. Penyakit karena infeksi virus ini biasa disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis coronavirus yang bisa menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan menular dengan sangat cepat ke seluruh negara, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Di Indonesia sendiri sudah diperlakukan PSBB dan seluruh warganya sudah dilakukan stay at home agar memutus rantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gejala daripada COVID-19. Perlu dulu kita ketahui, gejala COVID-19 terbagi atas 3 bagian, di mana yang pertama gejala yang paling umum, kedua gejala yang sedikit tidak umum, dan yang terakhir gejala serius. Langsung saja, kita masuk di bagian pertama, yaitu gejala yang paling umum. Gejala yang paling umum ini terbagi atas 3. 1. Demam, kedua batuk kering, dan ketiga kelelahan. Lalu kita masuk di gejala yang sedikit tidak umum. Gejala yang sedikit tidak umum ini terbagi atas 7 bagian, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri, kedua nyeri di bagian tenggorokan, ketiga diare, keempat konjungtivitis atau mata akan memerah, kelima sakit di bagian kepala, keenam hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang terakhir ruam pada kulit atau terjadi perubahan warna di bagian jari tangan atau jari kaki. Sedangkan di gejala yang seriusnya, kesulitan bernafas atau sesak nafas, dan nyeri di bagian dada atau dada serasa tertekan, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus daripada COVID-19, atau biasanya juga 14 hari setelah terinfeksi. Apabila mengalami gejala serius, segeralah hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penularan COVID-19. Penularan COVID-19 ini dapat tertular dengan 2 cara, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Di mana cara langsung ini yaitu melalui droplet atau percikan air liur. Artinya ketika orang yang terkena COVID-19 mengeluarkan droplet saat bersin atau batuk dengan jarak lebih dari 1 meter, maka droplet tersebut mengeluarkan COVID-19. Sedangkan
penularan COVID-19 dengan cara tidak langsung, yaitu ketika droplet orang yang positif terjatuh ke tanah atau tersentuh terhadap benda yang terkontaminasi sehingga menyentuh tercemar. Dan juga menurut WHO bahwa COVID-19 ini dapat tertular dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19. 7 cara penularan COVID-19 yang sering terjadi atau umum terjadi. Yang pertama, sering terjadinya kontak dengan benda yang sering disentuh. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Yang keempat, tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Yang kelima, terjadinya interaksi dengan banyak orang. Yang keenam, tidak melakukan karantina setelah kembali ke wilayah pandemi. Dan yang ketujuh, kurangnya pemahaman tentang COVID-19. Dari analisis terhadap para pasien yang terjangkit virus corona terlihat, ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terkena infeksi. Di Cina yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meninggal akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari jumlah negara hanya memiliki gejala ringan seperti demam dan gangguan pernafasan tubuh bagian atas. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi serius. Kematian yang terjadi pada mereka yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker, ataupun memiliki riwayat penyakit lainnya. Oleh karena itu, jika sudah merasakan gejala-gejala seperti demam, flu, dan sesak nafas, sangat diwajibkan untuk segera memeriksakan diri, terutama untuk warga yang berusia lanjut. Lima cara mencegah COVID-19. 1. Mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 2. Terapkan social distancing, menjaga jarak minimal 1 meter. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 4. Lakukan aturan bersin yang benar dengan menutup hidung dan mulut menggunakan siku tangan yang ditekuk. 5. Jika mengalami demam, batuk, dan susah bernafas, segeralah berobat. Penjelasan penggunaan masker. Penggunaan masker penting karena banyak kasus positif virus corona tanpa gejala yang mungkin berada di tengah masyarakat ini membuat penularan dapat terjadi tanpa disadari. Berikut 3 jenis masker. Masker kain dapat dipakai oleh masyarakat sehat dan aktif. Masker bedah digunakan oleh tenaga kesehatan atau orang sakit. Masker non-sekian digunakan tenaga medis yang menangani pasien dengan penyakit. Cuci tangan dan cara cuci tangan. Waktu penting itu sebelum makan, setelah BAB, sebelum mencerna makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Dan cara cuci tangan yaitu pertama-tama basahi telapak tangan dengan air dan menggunakan sabun secara merata, kemudian bersihkan punggung tangan secara bergantian, kemudian gosok sela-sela jari secara bergantian kedua tangan. Setelah itu bersihkan ujung jari dengan cara mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari. Enam, letakkan ujung jari di telapak tangan.
Setelah itu basahi dengan menggunakan air.